Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mahyama Idris dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada kali ini saya akan berkonten video tentang keanekaragaman hayati. Pembuatan konten video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah di semester 4, yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup. Langsung saja, sebelum kita melangkah lebih dalam atau melangkah lebih maju untuk mengetahui apa saja keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, terlebih dahulu kita mengetahui apa pengertian atau definisi dari keanekaragaman hayati itu tersendiri. Keanekaragaman hayati merupakan, atau biasa disebut dengan biodiversity, merupakan semua kehidupan yang ada di bumi, baik berupa tumbuhan, hewan, mikroba, serta jamur, dan berbagai materi genetik yang dikandungnya, dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Jadi secara tidak langsung, keanekaragaman hayati ini merupakan sebuah tempat atau wadah di mana semua makhluk hidup yang ada di bumi, baik yang ada di darat, laut maupun jenis perairan lainnya, tempat mereka hidup. Keanekaragaman hayati ini dapat terjadi pada tingkat kehidupan, mulai dari mikroorganisme tingkat rendah sampai pada organisme tingkat tinggi. Misalnya dari makhluk bersel satu sampai pada makhluk bersel banyak. Atau tingkat organisasi kehidupan individu sampai tingkat interaksi kompleks. Misalnya dari spesies sampai kepada ekosistem. Kemudian jenis-jenis dari keanekaragaman hayati itu tersendiri. Ada 3 jenis yang kita ketahui bahwa keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, yang pertama yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Jika kita mengamati tanaman bunga mawar, maka tanaman ini memiliki bunga yang berwarna-warni. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah, dan ada yang berwarna kuning. Contoh lain pada tanaman pisang, keanekaragaman hayati yang dapat kita temui dari tanaman pisang ini berupa bentuk buahnya, rasanya, serta warna dari pisang tersebut. Demikian juga pada hewan. Misalnya kita ambil contoh pada ayam. Ada beberapa jenis ayam. Yang pertama ayam kampung, ayam ras, ayam hutan, dan lain sebagainya. Dari ayam ini kita dapat melihat keanekaragaman hayati sifat, antara lain pada bentuk dan ukuran tubuh serta bulu dan bentuk pial atau jengger. Keanekaragaman pada tanaman mawar yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu memiliki warna yang beraneka ragam, serta tanaman pisang mulai dari rasa, buah, serta warnanya. Dan pada hewan ayam ada berupa sifat, ada yang memiliki warna bulu yang tidak sama dengan jenis ayam lainnya. Ini keseluruhannya merupakan disebabkan oleh pengaruh perangkat pembawa waris yang kita sebut sebagai gen. Semua makhluk hidup dalam satu spesies atau jenis memiliki tingkat atau perangkat dasar penyusun gen yang serupa. Gen merupakan bagian kromosom yang mengendalikan ciri atau sifat suatu organisme yang bersifat diturunkan dari individu atau orang tua kepada keturunannya. Gen pada setiap individu, walaupun perangkat pada dasarnya adalah sama, tetapi susunan berbeda-beda bergantung pada masing-masing induknya. Susunan perangkat gen inilah yang menentukan ciri atau sifat suatu individu dalam suatu spesies atau jenis. Kemudian timbul pertanyaan, apa sih sebenarnya yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen? Jawabannya sangat mudah, teman-teman. Perkawinan antara dua individu makhluk hidup sejenis merupakan salah satu penyebabnya. Keturunan dari hasil perkawinan memiliki susunan perangkat gen yang berasal dari kedua induk atau orang tuanya. Kombinasi susunan perangkat gen dari dua induk tersebut akan menyebabkan keanekaragaman individu dalam satu spesies berupa varietas yang terjadi secara alami atau secara buatan. Kemudian tidak hanya pada hewan dan tumbuhan, teman-teman.
pada manusia pun sedemikian rupa. Pada manusia juga terdapat keanekaragaman gen yang menunjukkan sifat-sifat yang berbeda. Antara lain ukuran tubuh, ada ukuran tubuh yang besar, ada yang kecil, dan ada yang sedang. Kemudian warna kulit, ada hitam, ada kulit putih, sawo, matang, dan kuning, dan lain sebagainya. Kemudian warna mata, ada yang biru, coklat, serta bentuk rambut, ada yang ika, lurus, dan keriting. Jadi, keanekaragaman tingkat gen ini tidak hanya terjadi pada tingkat tumbuhan atau hewan, begitu pula kita terjadi pada tingkat manusia. Kemudian yang kedua yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis. Dapat kita membedakan antara tumbuhan kelapa aren, nipah, dan pinang, atau membedakan jenis kacang-kacangan. Ada yang kacang tanah, ada kacang buncis, kacang kapri, dan kacang hijau, serta berbagai kacang jenis kacang lainnya. Atau kita membedakan kelompok hewan antara kucing, harimau, singa, dan cita. Jika hal ini dapat kita membedakan secara benar, maka paling tidak sedikitnya kita telah mengetahui tentang keanekaragaman jenis. Jadi yang saya sebutkan tadi sebelumnya bahwa ada jenis-jenis kacang serta jenis kelapa tadi, jika kita membedakan secara benar, maka kita dapat mengetahui sedikit tidaknya kita telah mengetahui tentang keanekaragaman jenis. Jadi, untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat jenis pada tumbuhan atau hewan, dapat kita amati dari berbagai ciri-ciri atau berbagai hal. Antara lain yang pertama, ciri fisiknya. Misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, kebiasaan hidup, dan lain sebagainya. Sebagai contoh dalam jenis kacang yang tadi saya sebutkan, ada yang kacang tanah, kacang kapri, kacang hijau, dan kacang buncis. Di antara jenis kacang-kacangan tersebut dapat dengan mudah dibedakan, karena di antara jenis tersebut ditemukan ciri yang berbeda antara lain dengan satu dengan yang lainnya. Misalnya ukuran tubuh pada kacang. Ada kacang yang tubuhnya yang panjang, ada yang pendek. Kemudian biji, ada kacang yang berbiji banyak dan ada kacang yang berbiji sedikit. Kemudian kita ambil contoh pada hewan mamalia atau biasa disebut dengan suku Falidae. Walaupun hewan tersebut termasuk dalam satu familia atau dalam satu suku mamalia, tetapi di antara mereka terdapat perbedaan sifat yang mencolok. Misalnya perbedaan warna bulu, tipe lorengnya, ukuran tubuh, tingkah laku, serta lingkungan hidupnya. Jadi, seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa semua jenis baik tumbuhan hewan, pada dasarnya mereka adalah satu. Namun, karena ada beberapa faktor sehingga menyebabkan keanekaragaman atau terletak pada perbedaan keanekaragaman pada hewan dan tumbuhan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Lingkungan hidup meliputi komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik meliputi berbagai jenis makhluk hidup mulai dari bersel satu atau uniseluler sampai pada bersel banyak yang bisa disebut dengan multiseluler. Komponen-komponen abiotik misalnya seperti iklim, cahaya, batuan air, tanah, dan kelembapan. Ini semua disebut faktor fisik. Selain faktor fisik juga ada faktor kimia seperti sainitas atau kadar garam, tingkat keasaman, dan kandungan mineral. Baik komponen biotik maupun komponen abiotik sangat beragam atau bervariasi. Oleh karena itu, ekosistem yang merupakan interaksi antara komponen abiotik dan komponen biotik pun bervariasi pula. Di dalam ekosistem, seluruh makhluk hidup yang terdapat di dalamnya selalu melakukan hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungan atau komponen abiotiknya. Dan di dalam suatu ekosistem ini, mereka saling berhubungan atau berinteraksi, saling timbal balik antara makhluk yang satu dengan makhluk lain ataupun dengan lingkungan yang ditinggalnya sendiri. Kemudian timbul pertanyaan, apa sih yang menyebabkan
keanekaragaman tingkat ekosistem. Perbedaan letak geografis antara lain merupakan faktor yang menimbulkan berbagai bentuk ekosistem. Perbedaan letak geografis menyebabkan perbedaan iklim. Perbedaan iklim ini menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis flora atau tumbuhan dan fauna hewan yang menempati suatu daerah atau dalam suatu ekosistem tersebut. Di daerah dingin terdapat bioma tundra. Di tempat ini tidak ada pohon yang tumbuh, hanya jenis lumut hewan yang dapat hidup, antara lain rusa, kutub, dan beruang kutub. Kemudian kekayaan jenis hayati ini yang ada di Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini letaknya yang diapiti oleh dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menyebabkan dunia mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Dari 1,5 sekitar 1,5 juta spesies yang telah diidentifikasi di muka bumi ini, hampir setengahnya yang ada di Indonesia untuk ikan dan moluska. Tidak kurang dari 30% untuk serangga dan reptila, 25% untuk fungi, dan secara total setidaknya sekitar 20% dari keragaman hayati di dunia yang ada di Indonesia. Gambaran itu pun baru telah diidentifikasi, belum termasuk yang banyak sekali belum teridentifikasi, terutama keragaman hayati di bawah laut dan mikroba yang baru diperkirakan teridentifikasi tidak lebih dari 10%, sekitar 10% dari semua jenis kehidupan mikroba. Kekayaan yang dimiliki hayati ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya, karena letaknya yang begitu geografis, yaitu diapit oleh dua benua dan dua samudra. Jumlah pulaunya yang amat banyak. Di NTT sendiri, di Sumba merupakan ditetapkan sebagai pulau terindah atau pulau terindah yang ada di dunia. Di NTT sendiri ya teman-teman, Pulau Sumba merupakan pulau terindah di dunia. Selain memiliki pulau yang banyak ini, Indonesia juga memiliki sifat-sifat geografis yang unik. Tidak ada di negara lain yang di dunia ini yang mempunyai keadaan yang sama dengan negara kita, yaitu negara Indonesia. Indonesia memiliki dua wilayah biogeografi, yaitu Indonesia dan Malaysia dan Australia, dan dengan garis walis di antaranya. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya merupakan negara mega biodiversity atau negara mega keanekaragaman hayati, tetapi juga mempunyai tingkat endemisme yang tinggi. Jenis-jenis kekayaan ini perlu kita jaga ya sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa hal ini penting, hal ini buruk, hal ini penting, sehingga ekosistem yang ada di negara Indonesia atau keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia yang kita miliki ini tetap terjaga atau tetap terpelihara untuk dilestarikan atau diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Karena dengan berbagai jenis keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini dapat bermanfaat untuk kita sebagai generasi-generasi penerus bangsa ataupun khususnya semua masyarakat atau semua rakyat yang ada di Indonesia ini. Sangat bermanfaat untuk kita semua, baik itu dalam kebutuhan pangan, kebutuhan papan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Dan keanekaragaman hayati ini sangatlah bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa sebagai generasi penerus bangsa kita harus merawat dan melestarikan agar tetap terjaga dan tetap eksis di negara kita, yaitu negara Indonesia. Sekian pembuatan konten video saya, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman dan ibu dosen. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera.